Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Dausman. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aliran institusional. Mazhab institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan. Istilah ekonomi institusional pertama kali diperkenalkan oleh Walton Hamilton pada tahun 1919. Mazhab ekonomi institusional baru ini pada umumnya membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori yang juga dapat digunakan sebagai alat analisis. 4 teori tersebut meliputi 1. Teori transaksi, 2. Teori hak kepemilikan, 3. Teori pilihan publik, 4. Teori permainan. Perbedaan mendasar lainnya antara mazhab institusional lama dan baru adalah bahwa mazhab institusional baru menggunakan 2 dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku rasional dan adanya fungsi preferensi individu. Yang jelas di mana kedua asumsi tersebut juga merupakan asumsi dasar yang sangat penting bagi mazhab neoklasik. Oleh karena itu, mazhab institusional baru seringkali tidak diposisikan sebagai sanggahan terhadap mazhab ekonomi neoklasik, sebagaimana mazhab institusional lama, tetapi sebagai bentuk pengembangan dari mazhab neoklasik. Tokoh-tokoh yang mengembangkan mazhab institusional diantaranya, di sini saya memilih Douglas North. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya pada tahun 1993, pada waktu Douglas North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Selama ini, kebanyakan pakar ekonomi menganggap hanya mekanisme pasar sebagai satu-satunya penggerakan roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Hal ini dinilai North keliru, sebab peran institusi tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa negara komunis hancur karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar. Terhadap perubahan yang radikal di Eropa Timur dan ex-Soviet, North mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan tidak akan memberikan hasil nyata hanya dengan memperbaiki kebijakan ekonomi makro saja, tapi juga dibutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Contoh institusi yang mampu memberikan insentif tersebut adalah hukum paten dan hak cipta, hukum kontrak, dan adanya kepemilikan oleh pemilik tanah. Apa yang dimaksud North dengan institusi sedikit berbeda dengan Veblen sebagai pendiri aliran institusional. Bagi Veblen, institusi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Namun bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut bersifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. North melihat institusi terutama pada konsekuensi institusi tersebut atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.